Megawati Hangestri Pertiwi resmi meninggalkan panggung V-League Korea Selatan dan menyeberang ke Liga Turki untuk bergabung dengan klub ambisius Manisa BBSK. Keputusan ini dianggap monumental, baik bagi karirnya maupun dunia bola voli Asia Tenggara. Banyak yang menyambut langkah itu sebagai bukti bahwa pevoli asal Indonesia mampu menembus liga yang lebih menantang dan kompetitif di Eropa. Meski begitu, perpindahan ini tidak serta-merta memutus ikatan emosional antara Megawati dan klub lamanya, GS Caltex Seoul KIXX Red Spark. Bahkan sebelum Megatron resmi diperkenalkan Manisa BBSK, banyak fans Red Spark sudah membanjiri kolom komentar dengan ucapan perpisahan yang berat hati. "Kamu selalu punya tempat di hati kami," tulis salah satu fans Korea. Musim tahun 2024 sampai tahun 2025 memang menjadi saksi perubahan besar di tubuh Red Spark. Perginya Megawati diiringi juga dengan perombakan skuad, termasuk masuknya pevoli asing baru asal Serbia. Namun, daya tarik Megawati masih terasa membekas. Setiap unggahan resmi klub yang menyangkut momen musim lalu, nama Megatron hampir selalu muncul di kolom komentar. Tak hanya dari fans, mantan rekan setim Megawati pun sempat menyuarakan betapa kehilangan sosoknya membuat atmosfer tim berubah. "Ruang ganti lebih sepi sekarang," ujar salah satu pemain lokal Red Spark saat diwawancarai media lokal Korea. Kalimat sederhana, tapi menunjukkan bahwa pengaruh Megawati bukan hanya di dalam lapangan. Sementara itu, di Turki, Manisa BBSK memberikan sambutan luar biasa kepada Megawati. Video perkenalan di media sosial mereka ditonton ratusan ribu kali hanya dalam beberapa jam, dengan banjir komentar berbahasa Indonesia. Media Turki bahkan menjuluki Megawati sebagai kerudung petir dari Asia. Namun di tengah sambutan meriah itu, tak sedikit pula yang bertanya-tanya, apakah ia akan betah. Dalam wawancara awalnya bersama media Turki, Megawati mengaku antusias mencoba tantangan baru. Ia ingin berkembang di level permainan yang lebih tinggi. Tapi ketika ditanya soal Red Spark, ia hanya tersenyum dan berkata, "Itu keluarga saya." Jawaban singkat tapi penuh makna, yang justru membuat banyak pihak membaca lebih dalam. Kabar bahwa Red Spark sebenarnya masih ingin mempertahankan Megawati sempat beredar beberapa bulan sebelum ia diumumkan pindah. Klub tersebut kabarnya mengajukan perpanjangan kontrak dengan tawaran lebih tinggi dari musim sebelumnya. Tapi Megawati telah memantapkan hati memilih petualangan baru. Namun, keputusan itu rupanya bukan berarti pintu benar-benar ditutup. Agen Megawati dalam pernyataan singkat mengatakan bahwa kliennya sangat terbuka untuk berbagai kemungkinan di masa depan. Ini membuka ruang spekulasi bahwa kontraknya bersama Manisa BBSK mungkin memiliki klausul durasi pendek, atau opsi pelepasan di musim berikutnya. Beberapa jurnalis voli Korea Selatan juga menyoroti kepergian Megawati sebagai kehilangan besar yang belum tergantikan. Dalam sebuah podcast olahraga lokal, seorang analis berkata, kalau dia bertahan satu musim lagi, Red Spark mungkin juara. Kalimat itu menggambarkan betapa pentingnya kehadiran Megawati di mata publik dan pengamat. Kini, meskipun sedang memulai hidup baru di Turki, bayang-bayang Red Spark masih mengikuti Megawati kemanapun ia pergi. Dalam beberapa unggahan di Instagram pribadinya, terlihat ia masih menyimpan momen-momen spesial bersama tim lamanya. Bahkan, highlight-nya saat laga kontra Pink Speeders masih terpajang di akun miliknya. Langkah Megawati memang sudah mengarah ke barat, menuju tantangan baru di Eropa. Tapi cerita di Korea Selatan belum sepenuhnya usai. Bukan tidak mungkin, dalam waktu yang tak terlalu lama, panggilan untuk pulang akan datang lagi. Dan saat itu tiba, publik voli Korea akan menyambutnya bukan sekadar sebagai pemain asing, tapi sebagai legenda yang pulang ke rumah. Beberapa pekan setelah Megawati diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Manisa BBSK, sebuah unggahan tak terduga muncul di akun media sosial resmi GS Caltex Seoul KIXX Red Spark. Tanpa peringatan, klub mengunggah video pendek berdurasi 29 detik yang memperlihatkan cuplikan smash keras Megawati ke arah pertahanan Pink Speeders di semifinal musim lalu. Namun yang membuat warganet terdiam bukan cuplikan tersebut, melainkan caption yang menyertainya, "Kami tak akan pernah lupa." Tak butuh waktu lama bagi unggahan itu untuk viral di kalangan pecinta bola voli. Komentar dari fans Indonesia pun membanjiri kolom komentar. Banyak yang menilai itu hanyalah bentuk penghormatan kepada mantan bintang mereka, namun sebagian lain menyadari ada yang tak biasa dari waktu dan nada unggahan itu. Apalagi, unggahan dilakukan bukan di momen perpisahan,
melainkan ketika Megawati sudah berseragam klub baru. Para pengamat voli di Korea Selatan pun mulai memberikan analisa mereka. Salah satu akun fanbase Red Spark di platform Naver bahkan menuliskan artikel berjudul, "Apakah Red Spark rindu Megawati atau ini sinyal transfer balik?" Artikel tersebut menjadi bahan diskusi panas di berbagai forum voli Asia. Fans mulai bertanya-tanya, apakah ada rencana tersembunyi di balik unggahan sederhana itu? Yang membuat rumor makin liar adalah fakta bahwa unggahan tersebut tidak dihapus ataupun diluruskan oleh pihak klub. Biasanya, unggahan yang menimbulkan spekulasi cepat diralat atau diklarifikasi. Namun kali ini, akun resmi Red Spark membiarkan unggahan itu tetap bertengger, seolah membiarkan publik menafsirkannya dengan bebas. Spekulasi makin membuncah ketika akun tersebut dalam waktu dekat kembali mengunggah momen-momen kebersamaan Megawati dengan pemain Red Spark di luar lapangan. Dalam unggahan slide foto itu tertulis kalimat manis dalam bahasa Korea, "Rasa kehilangan itu nyata, dan hanya waktu yang bisa menjawab segalanya." Banyak yang menganggap ini semacam bentuk kode atau sinyal emosional yang menggugah. Fans garis keras Red Spark yang terkenal aktif di platform X Twitter, membuat hashtag baru, tagar Bring Back Megatron. Tagar ini sempat trending lokal di Korea Selatan dan bahkan tembus ke trending topik Indonesia selama beberapa jam. Para fans Indonesia yang sudah telanjur menyayangi atmosfer GS Caltex pun ikut terbawa emosi dan mulai mendorong kemungkinan Megawati kembali suatu saat nanti. Menariknya, pihak media Turki juga menyoroti fenomena ini. Beberapa outlet berita olahraga Turki menyebut bahwa meski Megawati secara teknis sudah menjadi bagian dari Manisa BBSK, ikatan sentimental antara pemain dan klub lamanya masih sangat kuat. Bahkan, seorang jurnalis Turki menyebut Megawati sebagai pemain dengan dua rumah, satu di Turki, satu di Seoul. Salah satu momen yang membuat publik makin bingung adalah ketika akun resmi Red Spark membalas komentar fans dengan emoji hati dan bendera Indonesia. Balasan itu dianggap tak biasa, sebab klub biasanya tidak merespons komentar personal dengan simbol emosional semacam itu. Sekali lagi, ini menyulut api harapan bagi mereka yang ingin Megatron kembali ke GS Caltex. Tak sedikit pula yang mulai mengaitkan unggahan Red Spark dengan kekecewaan klub terhadap pevoli asing baru yang menggantikan Megawati. Dalam dua pertandingan uji coba pramusim, pevoli asing tersebut tampil kurang meyakinkan, dan nama Megawati pun kembali dielu-elukan oleh fans. Bahkan dalam satu pertandingan uji coba, terdengar chant "Mega, Mega" di tribun penonton, padahal dia tidak lagi di sana. Beberapa analis bahkan mengajukan kemungkinan bahwa unggahan itu adalah bagian dari strategi klub untuk mengukur respons publik terhadap kemungkinan transfer kembali di masa depan. Jika sambutan publik sangat antusias, maka tak menutup kemungkinan klub akan kembali membuka negosiasi di musim berikutnya. Reaksi Megawati sendiri saat ditanya soal unggahan tersebut cukup menarik. Dalam wawancara ringan dengan media Turki, ketika ditanya apakah ia melihat unggahan Red Spark, Megawati tersenyum singkat dan menjawab, "Saya melihatnya. Itu manis sekali." Meski jawabannya diplomatis, senyum tipisnya di depan kamera membuat penggemar makin yakin bahwa ia ikut terenyuh dengan perhatian tersebut. Rekan setimnya di Red Spark dulu, Lee So-young, juga ikut berkomentar dalam siaran live di media sosial, "Megawati seperti adik sendiri bagi kami. Dan adik biasanya selalu tahu jalan pulang." Komentar itu langsung menjadi kutipan viral di media sosial, dengan banyak fans yang mengubahnya jadi meme dan poster digital penuh harapan. Kini, hanya waktu yang bisa menjawab apakah unggahan-unggahan bernuansa emosional dari Red Spark itu hanya bentuk nostalgia, atau justru awal dari misi pemulangan. Namun yang jelas, dalam hati para pendukungnya, Megatron belum benar-benar pergi. Ia hanya sedang berjalan-jalan sebentar ke Turki, sebelum mungkin kembali pulang ke Seoul. Sorotan terhadap hubungan Megawati dan Red Spark semakin memanas setelah CEO klub, Park Jin-woo, akhirnya angkat bicara dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Chosun Sports Weekly. Dalam wawancara tersebut, sang CEO terlihat tak bisa menyembunyikan perasaan sentimentalnya ketika membahas sosok Megawati Hangestri. "Dia bukan sekadar pemain asing bagi kami," ujarnya sambil menatap layar monitor berisi cuplikan highlight Megawati. "Dia adalah simbol semangat baru yang kami bangun musim lalu." Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Saat Megawati bergabung dengan Red Spark pada awal musim lalu, klub tengah dalam kondisi terseok-seok, kehilangan kepercayaan diri dan minim hasil. Namun kehadiran Megawati membawa dampak luar biasa,
bukan hanya dari sisi permainan, tetapi juga semangat tim. Energi, kerendahan hati, dan gaya bermainnya menjadi perekat di ruang ganti. Dia membuat tim ini hidup, lanjut Park. Dan sulit mencari pengganti yang punya kombinasi teknik, karakter, dan dampak emosional seperti dia. Ucapan itu membuat banyak penggemar mulai berspekulasi bahwa Red Spark mungkin saja tengah menyusun rencana untuk memboyong kembali sang Megatron di masa depan, meski sang pemain baru saja menandatangani kontrak di Turki. Tak berhenti di situ, Park Jin-woo juga mengungkap bahwa pihak klub tidak pernah memutus komunikasi dengan Megawati. Bahkan setelah sang pemain resmi bergabung dengan Manisa BBSK, perwakilan Red Spark masih mengirimkan ucapan selamat serta kenang-kenangan pribadi dari manajemen dan staf pelatih. Kami tahu dia membuka lembaran baru, tapi hubungan baik harus terus dijaga, ungkapnya. Lebih lanjut, CEO Red Spark juga membeberkan bahwa sempat terjadi negosiasi perpanjangan kontrak sebelum Megawati memilih pergi. Klub mengajukan kontrak 2 musim dengan kenaikan nilai signifikan, termasuk fasilitas tambahan untuk menunjang kenyamanan Megawati di Seoul. Namun sang pemain, dengan sangat hormat, menolak tawaran itu demi mencari pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Dia bilang pada kami, saya ingin melangkah lebih jauh, bukan karena saya tidak mencintai Red Spark, tapi karena saya mencintai voli, tutur Park. Kata-kata itu terekam jelas dalam benak sang CEO, dan sejak saat itu, Red Spark memilih untuk tidak menutup pintu. Pintu itu selalu terbuka, tegasnya. Sementara itu, beberapa media Korea mulai menyoroti sinyal-sinyal yang dilemparkan sang CEO. Beberapa di antaranya bahkan menyebut ini sebagai awal dari rencana Project Return, semacam misi diam-diam Red Spark untuk membawa pulang Megawati di musim depan, jika kondisinya memungkinkan. Apalagi, Red Spark kini tengah berbenah besar usai hasil minor di paruh musim uji coba. Para fans pun semakin antusias. Komunitas penggemar di Korea dan Indonesia bahkan membuat petisi online yang menyerukan agar Red Spark kembali merekrut Megawati musim depan. Petisi itu menyentuh ribuan tanda tangan hanya dalam 2 hari. Meskipun tidak bersifat formal, tekanan emosional ini menjadi bukti nyata betapa besarnya harapan publik. Yang lebih mengejutkan, seorang jurnalis senior dari Korea Volleyball Now menuliskan artikel investigasi bahwa Megawati kemungkinan hanya menandatangani kontrak berdurasi 1 musim di Turki. Jika itu benar, maka peluang untuk kembali ke Red Spark terbuka sangat lebar, apalagi bila ia memilih jalur rotasi karir yang fleksibel. Di tengah spekulasi yang semakin liar, agensi Megawati di Indonesia memberikan pernyataan singkat, Megawati saat ini fokus bersama Manisa BBSK. Tapi tidak menutup kemungkinan masa depannya akan membawanya kembali ke tempat yang penuh kenangan. Kalimat itu kembali memicu gelombang spekulasi, apalagi media Korea langsung menyambut dengan tajuk utama seperti, Red Spark tak pernah lupakan Megatron. Sementara itu, Megawati sendiri tetap tenang di tengah isu yang berkembang. Dalam sesi latihan bersama Manisa BBSK, ia terlihat fokus dan tersenyum, namun saat ditanya mengenai Red Spark oleh salah satu wartawan Turki, ia hanya menjawab, saya selalu merasa disambut dengan hangat di sana, dan itu tak akan pernah saya lupakan. Kesan bahwa Red Spark tidak hanya kehilangan pemain, tapi juga kehilangan bagian dari identitas barunya, terasa begitu kuat. Megawati datang di waktu yang tepat, mengubah atmosfer, dan menciptakan ikatan emosional yang jarang terjadi antara pemain asing dan publik Korea Selatan. Kini, dengan semua isyarat yang muncul, satu hal mulai menjadi jelas, kembalinya Megatron ke Red Spark bukan lagi pertanyaan, mungkin atau tidak, tapi hanya soal waktu. Di tengah hiruk-pikuk rumor kembalinya ke Red Spark, Megawati Hangestri tiba-tiba membuat unggahan Instagram yang membuat publik terdiam. Ia memposting foto dirinya saat bersantai di sebuah balkon, mengenakan hoodie warna merah marun dengan tulisan kecil, Seoul. Namun yang paling mencolok bukanlah gambarnya, melainkan caption yang ia tulis, kadang, rumah itu bukan tempat, tapi orang. Disertai emoji hati merah dan bendera Korea Selatan. Unggahan itu langsung meledak di media sosial. Ribuan komentar dari penggemar membanjiri postingan tersebut dalam hitungan menit. Banyak yang bertanya-tanya apakah Megawati tengah merindukan suasana Korea Selatan dan Red Spark. Bahkan beberapa mantan pemain Red Spark ikut memberikan komentar, seperti Oh Ji-yang yang menulis, kami juga kangen kamu, dan pemain asing lainnya, Yoon Hye-seon, yang menyematkan emoji peluk dan bendera Korea. Caption itu dianggap terlalu personal untuk sekadar nostalgia biasa.
Banyak pengamat voli dan netizen menilai bahwa Megawati sedang menyampaikan sesuatu secara tersirat. Beberapa media bahkan menyebutnya sebagai kode elegan dari seorang pemain yang tengah terombang-ambing antara tempat baru dan rumah lama. Yang menarik, unggahan itu muncul hanya beberapa jam setelah CEO Red Spark memberikan pernyataan terbuka tentang pintu yang masih terbuka untuk Megawati. Tak sedikit netizen yang langsung mengaitkan keduanya dan menyimpulkan bahwa mungkin Megawati membaca pernyataan itu dan meresponsnya secara personal. Dalam salah satu podcast voli populer di Korea Selatan, seorang host menyebut, itu bukan unggahan biasa. Itu cara Megawati bicara tanpa kata. Dia merindukan sesuatu, dan jelas itu bukan cuma cuaca atau makanan. Ucapan itu diamini banyak penggemar, khususnya karena Megawati dikenal bukan tipe pemain yang sering mengumbar perasaan di media sosial. Wartawan olahraga dari Indonesia yang kini meliput Liga Turki pun ikut angkat bicara. Menurutnya, Megawati memang kerap menyimpan rindu terhadap lingkungan yang memberinya kenyamanan emosional. Megawati bukan hanya mencari kompetisi, tapi juga suasana yang mendukung pertumbuhannya. Dan dia merasa itu dulu ada di Red Spark, ungkap wartawan tersebut. Meski secara profesional Megawati tampak bahagia di Manisa BBSK, berlatih keras, berinteraksi dengan rekan-rekan barunya, dan bahkan ikut serta dalam kegiatan komunitas klub, di balik itu semua, jejak emosionalnya di Red Spark belum benar-benar hilang. Ia tampak menyimpan kenangan itu sebagai bagian dari dirinya. Manisa BBSK sendiri belum memberikan komentar terhadap unggahan tersebut. Namun seorang staf klub sempat mengatakan secara off the record bahwa mereka memahami jika pemain baru kadang merindukan klub lamanya, terlebih jika ia pernah memiliki ikatan emosional yang sangat kuat di sana. Itu hal manusiawi, ujarnya. Yang lebih menarik, unggahan itu kemudian direpost oleh akun fanbase resmi Red Spark dengan caption, "Kamu selalu punya tempat di sini. Seoul is still home." Repost itu menjadi bukti bahwa hubungan antara Megawati dan Red Spark tak bisa dianggap biasa. Hubungan itu lebih dari sekadar ikatan antara klub dan pemain. Sebagian netizen mulai berspekulasi bahwa unggahan Megawati juga bisa menjadi semacam pancingan untuk melihat respons klub dan fans. Jika antusiasme tinggi, maka bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi pertimbangan untuk mengambil langkah kembali ke Korea setelah kontraknya di Turki berakhir. Di sisi lain, beberapa pihak juga mulai khawatir bahwa kerinduan emosional ini bisa memengaruhi performa Megawati di Manisa BBSK. Namun sejauh ini, sang pemain tampak profesional dan tetap menunjukkan fokus dalam latihan serta agenda promosi klub, meski media terus menyorot interaksinya dengan dunia lamanya. Meski tidak ada kata-kata eksplisit soal kembali dalam unggahannya, semua elemen yang ada, mulai dari caption, waktu unggahan, hingga respons dari komunitas Red Spark, seolah menjadi narasi yang mengarah pada satu hal, Megawati belum selesai dengan kisahnya di Korea. Ia mungkin telah pergi secara fisik, tapi hatinya belum sepenuhnya meninggalkan Seoul. Dan ketika seorang pemain sekaliber Megawati menyampaikan kerinduan lewat unggahan kecil nan bermakna, dunia voli tahu bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar. Entah itu hanya luapan rindu, atau awal dari perjalanan pulang yang sudah mulai digariskan takdir. Meskipun Megawati Hangestri telah mengenakan seragam Manisa BBSK, koneksi personalnya dengan para pemain Red Spark belum terputus. Bahkan, dalam beberapa kesempatan live streaming di media sosial, mantan rekan satu timnya masih menyebut nama Megawati dengan nada penuh kerinduan. Lee So-young, salah satu pemain senior yang sangat dekat dengan Megatron, bahkan menyebutnya sebagai adik bungsu yang tiba-tiba pergi ke luar negeri. Dalam sebuah sesi live yang dilakukan oleh Oh Ji-young di akun Instagramnya, fans Korea dan Indonesia ikut bergabung, membanjiri kolom komentar dengan satu pertanyaan yang sama, apakah Megawati akan kembali? Sambil tertawa, Ji-young sempat menjawab, Megawati. Dia mungkin lagi beli tiket ke Korea sekarang. Jawaban itu langsung membuat fans histeris, meskipun disampaikan dengan nada bercanda. Tak berhenti di situ, dalam sesi yang sama, Lee So-young yang ikut bergabung menyela sambil berkata, dia pasti kangen kita. Dan kalau dia ingin balik, kita tinggal siapkan kasur dan sup kimchi hangat. Respons seperti ini bukan hanya menggambarkan kedekatan antar pemain, tetapi juga menyiratkan bahwa Megawati masih sangat diterima dan dirindukan di lingkungan tim lama. Yang membuat fans semakin yakin akan potensi comeback adalah interaksi media sosial yang tak henti-hentinya terjadi. Dalam salah satu postingan Manisa BBSK yang memamerkan latihan perdana Megawati,
akun-akun fanbase Red Spark terlihat ikut meninggalkan komentar. Beberapa di antaranya menyelipkan kalimat, "Hati kami masih untukmu," atau "Jangan lupa jalan pulang ke Seoul." Meski banyak pemain asing datang dan pergi dari V-League, hanya sedikit yang mampu meninggalkan jejak mendalam seperti Megawati. Ia bukan sekadar pemain luar negeri yang tampil bagus, tetapi sosok yang berhasil menembus batas budaya, membaur dengan pemain lokal, dan menjadi bagian dari keluarga kecil Red Spark. Interaksinya yang alami, senyumnya yang tulus, dan sikap rendah hati membuatnya dicintai semua kalangan. Seorang reporter Korea Selatan, dalam kolom opini di harian Jongang Ilbo, menyebut bahwa Megawati adalah pemain asing pertama yang mampu menghilangkan jarak antara pemain lokal dan asing dalam sejarah Red Spark. Dia membuat semuanya terasa seperti satu tim yang benar-benar menyatu, bukan dua kubu berbeda, tulis sang jurnalis. Para staf Red Spark pun tak luput dari rindu. Pelatih fisik klub, yang sempat menjadi saksi kegigihan Megawati di sesi-sesi latihan berat, mengunggah instastory dengan foto lama Megawati sedang push up dengan caption, "The strongest spirit we've ever had." Unggahan itu kemudian direpost oleh beberapa akun fanbase Indonesia dan Korea, memperkuat narasi bahwa hubungan Megawati dengan Red Spark bukan hubungan biasa. Megawati sendiri beberapa kali terlihat menyukai postingan rekan-rekannya di Red Spark, terutama ketika mereka mengunggah momen tim atau nostalgia musim lalu. Meskipun tak berkomentar secara langsung, gestur kecil seperti ini cukup bagi para fans untuk memahami bahwa Megatron masih memantau perkembangan Red Spark dari jauh. Yang paling menyentuh terjadi saat ulang tahun Megawati beberapa waktu lalu. Akun Red Spark mengunggah foto spesial dengan desain warna merah dan putih, lengkap dengan ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Indonesia. "Selamat ulang tahun, Mega. Kami rindu senyummu di lapangan," tulis mereka. Ucapan itu langsung menyentuh hati fans dan membuat nama Megawati kembali jadi trending di Korea. Dari pihak pemain, balasan datang tidak lewat kata, tapi tindakan. Beberapa dari mereka masih menyimpan foto-foto latihan bersama Megawati di highlight Instagram mereka. Bahkan akun TikTok Red Spark sempat memposting ulang kompilasi momen lucu Megawati di sesi latihan, seolah menunjukkan bahwa meski secara kontrak ia sudah pergi, secara hati ia masih ada. Wartawan Voli Indonesia, yang sedang berada di Turki, menyatakan bahwa dalam beberapa obrolan ringan dengan Megawati, sang pevoli tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya. Dia sering bilang, "Aku kangen makan bareng anak-anak Red Spark," atau "kangen dengar bahasa Korea di sekitarku setiap hari," ucap sang jurnalis. Tak dapat dipungkiri, hubungan emosional Megawati dengan Red Spark adalah sesuatu yang tidak tergantikan. Ia bukan sekadar ekspatriat yang datang dan pergi, tapi potongan dari puzzle tim yang membuat semuanya terasa lengkap. Dan jika koneksi sekuat ini terus hidup, maka bukan mustahil cerita Megatron bersama Red Spark akan ditulis kembali, dengan bab baru yang lebih besar dari sebelumnya. Meski Megawati Hangestri telah resmi meninggalkan Red Spark, jejak yang ia tinggalkan tidak hanya terasa di lapangan, tetapi juga di sisi bisnis dan pemasaran klub. Dalam laporan finansial internal yang sempat bocor ke media lokal, Red Spark mengalami lonjakan impresi media sosial hingga lebih dari 400% selama musim Megawati bermain. Lonjakan tersebut didorong oleh penggemar dari Indonesia yang terus memantau perkembangan Megatron selama di Korea Selatan. Salah satu sponsor utama Red Spark dari sektor produk makanan ringan bahkan mencatat peningkatan penjualan di Asia Tenggara sebanyak 37% setelah memasang wajah Megawati di salah satu kampanye mereka. Iklan bertema, "Power Snack for Power Smash," yang menampilkan Megawati menghiasi berbagai stasiun kereta di Seoul dan menjadi bahan obrolan hangat publik, tak hanya di Korea tapi juga di kalangan diaspora Indonesia. Efek Megawati terhadap bisnis klub tak berhenti di situ. Platform streaming yang menayangkan V-League mencatat lonjakan jumlah pelanggan dari luar Korea, khususnya dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Angka tersebut naik 2 kali lipat dibanding musim sebelumnya. Mayoritas pengguna baru menyebut Megawati sebagai alasan utama mereka mengikuti Liga Korea untuk pertama kalinya. Pihak Red Spark bahkan sempat menjalin kerjasama dengan perusahaan apparel Indonesia untuk membuat edisi khusus merchandise dengan desain Red Spark X Megatron. Produk tersebut langsung sold out hanya dalam 3 jam setelah dirilis secara daring. Klub pun membuka pre-order tahap kedua, yang juga ludes dalam waktu singkat. Ini menjadi catatan bersejarah bagi klub yang selama bertahun-tahun kesulitan menembus pasar luar negeri. Kini, setelah Megawati hengkang ke Turki,
banyak sponsor yang mulai mempertanyakan arah promosi mereka bersama Red Spark. Beberapa di antaranya bahkan secara halus menyampaikan bahwa mereka berharap Megawati bisa kembali, meski bukan dalam waktu dekat. Figur sekuat Megawati sulit digantikan. Apalagi dia punya nilai jual di luar lapangan yang sangat tinggi, ujar seorang perwakilan sponsor. Dalam rapat tahunan klub yang disiarkan secara terbatas kepada investor dan media, salah satu direktur keuangan menyebutkan bahwa musim tahun 2024 sampai tahun 2025 adalah tahun keemasan dari sisi brand value, dan sebagian besar kontribusi itu datang dari keberadaan Megawati. Kalimat itu sempat memicu tepuk tangan dari peserta rapat dan kembali menegaskan bahwa Megatron bukan sekadar pemain, ia adalah aset strategis. Seorang analis olahraga dari media Sports Cell menulis, jika ada pemain asing yang bisa mengubah citra klub, menghidupkan kembali fans, meningkatkan pendapatan sponsor, dan menyatukan dua budaya berbeda, maka jawabannya hanya satu, Megawati. Artikel itu viral dan dikutip banyak media, termasuk media Indonesia. Yang menarik, saat Manisa BBSK mengumumkan perekrutan Megawati, beberapa sponsor Red Spark yang sebelumnya sangat aktif dalam promosi tampak mengendurkan eksistensinya. Hal ini memperkuat kesan bahwa daya tarik utama mereka memang tertuju pada Megawati, bukan hanya klub secara keseluruhan. Kami investasi pada figur, bukan sekadar tim, kata seorang analis brand marketing. Beberapa pihak internal Red Spark mulai menyadari bahwa ketidakhadiran Megawati bukan hanya kehilangan atlet, tapi kehilangan magnet komersial. Diskusi-diskusi internal mengenai cara mempertahankan momentum pun mengemuka. Bahkan disebutkan, sebagian direksi mempertimbangkan skenario pemulangan Megawati demi menyelamatkan ekosistem bisnis klub di musim berikutnya. Di tengah perbincangan itu, media Korea Selatan kembali menggulirkan wacana bahwa Red Spark akan mencoba merekrut kembali Megawati jika performa pemain asing barunya tak kunjung membaik. Dalam dua laga uji coba terakhir, pevoli pengganti Megawati gagal menunjukkan kekuatan serangan yang konsisten. Statistik pukulannya jauh di bawah rata-rata, membuat banyak fans menyuarakan kerinduan mereka pada sang Megatron. Bahkan salah satu komentator senior Felix sempat menyebut dalam siaran langsung, dulu Red Spark bermain seperti menyala. Sekarang, mereka seperti kehilangan percikan itu. Kalimat ini langsung menyebar luas di komunitas fans dan menjadi meme yang menyindir keputusan klub melepas Megawati, meski itu adalah pilihan sang pemain sendiri. Pihak agensi Megawati pun diam-diam mencatat semua ini. Mereka menyadari bahwa nilai jual klien mereka bukan hanya di dalam negeri, tapi sudah menembus pasar global. Jika Red Spark benar-benar serius untuk merekrut kembali, maka mereka harus siap bersaing dengan klub-klub besar lainnya, termasuk dari Jepang dan Eropa yang juga sudah menyatakan minat. Dengan semua faktor komersial yang menyatu dalam narasi nostalgia, tak berlebihan jika dikatakan bahwa Megawati adalah investasi yang tak tergantikan bagi Red Spark. Dan jika uang, emosi, serta popularitas menjadi pertimbangan utama, maka tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan kembalinya Megatron ke Seoul. Ketika rumor kepulangan Megawati ke Red Spark mulai santer terdengar, media Turki pun tak tinggal diam. Dalam sesi jumpa pers resmi Manisa BBSK setelah sesi latihan terbuka, seorang jurnalis lokal memberanikan diri bertanya kepada pelatih kepala, Mehmet Kaya, tentang kabar bahwa Megawati mungkin akan kembali ke klub lamanya di Korea Selatan. Pertanyaan itu membuat ruangan hening sejenak. Mehmet Kaya, pelatih yang dikenal tenang dan tegas, tersenyum tipis sebelum menjawab. Kami tahu Megawati adalah pemain yang sangat dicintai di Korea. Itu wajar, tapi sekarang, dia adalah bagian dari keluarga kami di Manisa, ujarnya diplomatis. Pernyataan itu terdengar formal, tetapi sorot matanya menyiratkan kekhawatiran akan isu yang terus berkembang. Tak lama setelah itu, klub Manisa BBSK mengunggah video singkat di akun Instagram resmi mereka. Dalam video tersebut, terlihat Megawati sedang melakukan smash keras saat latihan, disertai caption, bersama Megatron, kami menatap ke depan, bukan ke belakang. Unggahan itu seolah menjadi pernyataan tak langsung bahwa klub ingin fokus pada masa depan bersama sang bintang, bukan mengkhawatirkan isu masa lalu. Namun, bukannya meredam, unggahan itu justru memicu komentar ganda. Fans Indonesia dan Turki mulai berspekulasi bahwa klub tengah dalam tekanan dari rumor yang berkembang liar. Beberapa fans bahkan menilai bahwa nada unggahan itu menunjukkan sikap defensif klub, seolah-olah mereka tahu bahwa Megawati sedang berada di persimpangan hati.
Salah satu kolumnis olahraga dari Habersport menyebut bahwa rumor Megawati ingin kembali ke Red Spark bisa saja berdampak ke stabilitas skuad Manisa BBSK. Jika pemain kunci sedang terbelah pikirannya antara dua klub, itu bisa memengaruhi keharmonisan tim. Klub harus mengambil pendekatan yang bijak, bukan reaktif, tulisnya dalam kolom editorial. Pihak manajemen Manisa BBSK akhirnya memberikan klarifikasi resmi beberapa hari kemudian. Mereka menyatakan bahwa Megawati terikat kontrak selama 1 musim penuh tanpa opsi pemutusan di tengah jalan. Kami tidak mengomentari spekulasi dari media luar. Fokus kami adalah membangun tim untuk promosi ke Sultan Lar Ligi bersama Megawati, bunyi pernyataan resmi klub. Namun yang mengejutkan, seorang narasumber internal klub membocorkan bahwa klausul khusus dalam kontrak Megawati memungkinkan adanya negosiasi ulang di akhir musim. Klausul itu kabarnya tidak mengikat Megawati secara mutlak jika ada tawaran dari klub dengan status dan tujuan yang dianggap lebih tinggi, seperti tim nasional atau klub top Asia. Informasi tersebut langsung menjadi bahan utama pembahasan media Turki dan Korea. Bahkan, media Jepang juga mulai melirik situasi ini dengan membahas peluang Megawati jika suatu hari ingin berkiprah di V-League Jepang. Tapi tetap, topik terhangat tetap seputar kemungkinan kembali ke GS Caltex Red Spark. Megawati sendiri tidak memberikan komentar publik atas semua perkembangan ini. Ia tetap menjalani sesi latihan bersama Manisa BBSK dengan disiplin tinggi. Namun salah satu penggemar yang melihat sesi latihan tertutup menyebut bahwa Megawati terlihat sedikit lebih pendiam dibandingkan biasanya. Dia tetap tersenyum, tapi ada ekspresi rindu yang tak bisa disembunyikan, kata saksi mata itu. Manisa BBSK, di sisi lain, mulai memikirkan langkah-langkah untuk mempertahankan Megawati lebih lama. Mereka dikabarkan menyiapkan draft proposal perpanjangan kontrak lebih awal, bahkan sebelum liga resmi dimulai. Klub Turki itu sadar bahwa jika mereka menunggu terlalu lama, Megawati bisa disambar klub lain yang sedang mengintai dari kejauhan. Sejumlah fans Manisa pun mulai menyuarakan kekhawatiran. Mereka merasa klub terlalu terlena dengan popularitas sang pemain, tanpa menyadari bahwa tekanan emosional bisa membuat Megawati rindu kampung halaman keduanya, Seoul. Beberapa komentar di media sosial mulai bernada pasrah, kalau dia pergi, biarkan pergi. Tapi buat dia nyaman di sini dulu. Situasi ini menjadi ujian besar bagi Manisa BBSK, sebuah klub promosi yang baru saja naik daun karena mendatangkan bintang besar. Di satu sisi, mereka punya sosok ikonik yang mampu mengangkat citra klub secara instan. Di sisi lain, mereka menghadapi risiko kehilangan sosok tersebut karena ikatan batin yang tak bisa dibeli dengan uang. Dan dari semua sinyal yang muncul, satu hal menjadi jelas, Megawati Hangestri memang sedang berada dalam tahap awal petualangan barunya di Eropa. Tapi kisah cintanya dengan Red Spark tampaknya belum benar-benar usai. Bagi Manisa BBSK, ini bukan sekadar musim debut Megawati di Turki, ini adalah perlombaan melawan kenangan. Musim belum dimulai, tapi atmosfer di sekitar Megawati sudah panas seperti laga final. Di tengah padatnya persiapan pramusim Manisa BBSK, kabar soal masa depan Megawati kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, bukan hanya media atau fans yang bersuara, tapi beberapa mantan pemain Red Spark juga ikut buka suara. Yoseo Yeon, mantan rekan setim Megawati di GS Caltex Red Spark, mengunggah Instagram story dengan potret lama mereka berdua sedang tertawa di ruang ganti. Captionnya singkat, namun penuh makna, rumah selalu punya ruang untuk yang pernah pergi. Unggahan itu langsung diserbu ribuan komentar, sebagian menganggap itu sinyal terbuka untuk kembalinya Megatron. Pelatih Red Spark, Sang Hyun Kim, saat diwawancarai oleh media Korea, juga tidak menutup kemungkinan soal reuni. Saya rasa hubungan kami dengan Megawati tidak pernah benar-benar berakhir. Kami menghormati keputusannya pindah ke Eropa, tapi dia tahu pintu kami tidak akan tertutup, ucap Kim diplomatis namun penuh kode. Sementara itu, agensi Megawati di Indonesia juga akhirnya memberikan komentar pertama mereka setelah isu ini berkembang liar. Dalam pernyataan resmi, mereka menyebut bahwa segala opsi untuk karir Megawati akan dipertimbangkan dengan matang, termasuk peluang kembali ke Asia jika memang dianggap terbaik. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa Megawati saat ini tetap berkomitmen penuh pada Manisa BBSK. Di sisi lain, Federasi Bola Voli Indonesia disebut-sebut sedang menjalin komunikasi intensif dengan Megawati terkait rencana pemusatan latihan jangka panjang untuk kejuaraan Asia tahun depan. Beberapa pihak menilai,
Jika Megawati kembali bermain di Korea, akan lebih mudah baginya untuk bolak-balik ke tanah air dibanding dari Turki. Rumor makin panas ketika seorang wartawan olahraga senior dari Korea mengungkap bahwa Red Spark sudah menyiapkan strategi khusus jika Megawati memang ingin kembali musim depan. Strategi itu termasuk pelepasan satu pemain asing dan pengajuan proposal kontrak besar-besaran dengan durasi multitahun. Namun tak sedikit juga pengamat yang menilai bahwa isu ini bisa saja dimainkan sebagai strategi tawar-menawar oleh pihak Manisa. Dengan membiarkan rumor berkembang, klub Turki itu bisa saja mengukur sejauh mana pasar internasional menilai Megawati, lalu menggunakannya sebagai dasar untuk memperpanjang kontrak atau menaikkan nilai sponsor. Megawati sendiri dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Indonesia memilih berbicara hati-hati. Saya tidak ingin terburu-buru membuat keputusan apapun sekarang. Fokus saya adalah memberikan yang